Shalom saudara, selamat malam. Hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang berbicara tentang kesembuhan. Ya, mengapa kita bicara kesembuhan? Karena Tuhan kita, salah satu gelarnya adalah Sang Penyembuh. Ya, jadi karena Tuhan itu Sang Penyembuh, mari kita renungkan bersama-sama firman-Nya, khususnya segala sesuatu yang berhubungan dengan berkat kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Dan sebelum lebih jauh, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Bapa, lihatlah setiap kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Suka duka di hidup kami, Tuhan selalu tinggal beserta kami. Kau memberi kami penghiburan dalam duka kami, sehingga kami kuat, dan Tuhan menambahkan sukacita kami, sehingga menjadi berlimpah-limpah. Dan Bapa, pada saat ini, kami rindu mengenal Engkau dalam Kristus sebagai Allah Sang Penyembuh kami, dan kami rindu menikmati berkat kesembuhan yang berasal daripadamu. Bapa, berkatilah perenungan kami, supaya iman kami tumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Saya ingin membacakan perikopnya bagi saudara semua, sehingga kita menjadi semakin kuat dengan dasar yang berasal dari Alkitab sendiri. Matius 8 ayat 1 sampai dengan yang keempat, saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Ya. Nah, saudara-saudara, mujizat ini terjadi setelah Yesus mengkhotbahkan yang disebut sebagai khotbah di bukit. Ya, khotbah yang sangat terkenal sekali, yang di dalamnya Tuhan menyatakan siapa dirinya. Dia menyatakan kemuliaannya, ia menyatakan kemuliaan Allah, standar ilahi, yang sesungguhnya tak seorang pun mampu sampai ke sana, kecuali dia sendiri. Dan Tuhan mewahyukan bahwa dia datang untuk memenuhi segala tuntutan Allah, saudara-saudara. Inilah sebenarnya di pengharapan Israel, pengharapan umat Tuhan pada waktu itu, yakni ketika firman Allah digenapi oleh Sang Mesias yang dijanjikan itu, saudara-saudara. Namun demikian, ketika orang banyak mendengar khotbah Yesus, mereka terpesona dengan apa yang Yesus nyatakan, wahyukan pada waktu itu. Dan mereka sadar betapa mulianya Yesus, betapa mulianya Allah, dan betapa mereka terkagum-kagum karena hal itu, saudara-saudara. Namun demikian, dari semua orang banyak yang mendengar khotbah itu, ada satu orang yang secara istimewa menyimak khotbah itu dengan cara yang berbeda, saudara-saudara. Sebab orang itu berada dalam kondisi yang sangat parah, yakni ia sedang sakit kusta, saudara-saudara. Seperti yang kita ketahui, orang sakit kusta dalam perjanjian lama pada waktu itu, pada zaman Israel kuno, maka orang itu harus diasingkan dari kehidupan sosialnya, kehidupan keluarganya, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena penyakit kusta memang penyakit yang menular. Ya, bahkan dikatakan sebenarnya dalam ilmu medis, kusta itu menular melalui percikan ludah atau dahak yang keluar dari penderitanya saat batuk atau bersin. Itu sebabnya Tuhan menjauhkan orang kusta dari keberadaan umatnya pada waktu itu. Dan secara rohani, orang kusta disebut sebagai orang yang najis, saudara-saudara. Pada zaman itu, kenajisan itu sesuatu yang menular. Jadi jikalau seseorang ingin menjaga dirinya tetap kudus dan layak di hadapan Tuhan, maka mereka harus menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menajiskan. Salah satunya adalah dari penderita kusta, saudara-saudara. Jadi bayangkan, ketika seseorang menderita kusta, maka sesungguhnya orang itu kehidupannya sudah berakhir, sekalipun ia masih hidup. Ya, maksudnya begini, ia barangkali masih hidup, masih bernafas, namun ia dijauhkan dari kehidupannya sebagai manusia. Jika ia punya keluarga, ia tidak boleh tinggal bersama keluarganya. Dan jika ia tinggal di sebuah komunitas, ia harus dijauhkan dari komunitas itu. Betapa malangnya kondisinya, saudara-saudara. Namun pada waktu itu, seorang kusta ini mendengarkan khotbah Yesus yang penuh dengan kuasa. Orang-orang banyak pada waktu itu berhenti di kekaguman.
Mereka membandingkan bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Tapi Yesus mengajar dengan kuasa, saudara-saudara. Itu intinya. Namun satu orang ini, orang kusta ini, merasakan hal yang berbeda. Ia melihat Yesus sebagai pribadi yang tidak ada yang mustahil baginya. Saudara-saudara, apa sebabnya? Jikalau ada orang di Israel, saya ulangi lagi ya. Jikalau ada orang di Israel yang mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna, maka bagi orang itu pasti tidak ada yang mustahil. Sebab orang itu tanpa dosa, orang itu tidak punya kelemahan, orang itu pasti berkenan di hadapan Allah, saudara-saudara. Masalahnya siapakah orang itu? Tidak ada orang yang seperti itu, kecuali satu orang yang dinantikan oleh seluruh Israel. Orang itu adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Mesias yang dijanjikan, saudara-saudara. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bayangkan, tak seorang pun yang mampu, tapi Dia menyatakan dirinya mampu. Dan kuasanya nyata ketika Ia berbicara, saudara-saudara. Dan sebabnya orang kusta itu, ketika mendengar khotbah Yesus, timbul suatu pengharapan dalam dirinya, saudara-saudara. Pengharapan bahwa sesuatu yang mustahil ini, sepertinya akan menemukan jalan keluarnya. Penyakitnya yang parah ini, sepertinya bisa disembuhkan, saudara-saudara. Ada iman yang mulai tumbuh dalam dirinya, ada iman yang mulai mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Nah, saya rindu sebenarnya setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, iman kita dikuatkan, iman kita ditambahkan, bahkan iman kita ditumbuhkan, saudara-saudara. Berapa banyak kita mendengar firman Tuhan dalam seminggu? Paling sedikit sekali. Ya, standarnya biasanya 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Mungkin lebih ya. Pertanyaan saya adalah, setiap kali kita mendengar firman Tuhan, apakah iman kita tumbuh? Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, apakah hati kita berkobar-kobar tentang Tuhan yang mampu mengatasi segala kemustahilan? Pengharapan kita tumbuh, sehingga saudara-saudara, kita yang tadinya tanpa pengharapan, kita yang tadinya merasa tanpa jalan keluar dan tinggal dalam kebuntuan, kini menemukan jalan yang terbuka, gitu. Ketika firman Tuhan diberitakan dengan Yesus yang menjadi pusatnya, saya yakin kita mengalami hal itu. Nah, orang kusta ini mengalami hal itu, saudara-saudara. Dan di luar dugaan, ya. Coba kita bayangkan khotbah di bukit pada waktu itu, ya. Yesus berdiri di atas bukit itu, dan para pendengarnya berhadapan dengan dia dalam jumlah yang besar, saudara-saudara. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Ketika Yesus selesai berkhotbah, orang banyak mengikuti dia. Orang banyak mengikuti dia. Itu artinya apa sih? Berarti Yesus setelah dia berkhotbah, ia pergi ke arah yang tidak biasa, saudara-saudara. Biasanya orang kan menduga dia akan kembali ke arah di mana para pendengarnya berada. Tapi dalam kesempatan itu, ia pergi ke arah yang berlawanan dengan arah pendengarnya, saudara-saudara. Kemana dia pergi? Dia menemui tempat orang kusta itu bersembunyi, saudara-saudara. Barangkali kita pernah merasa ya, Tuhan itu jauh dari kita. Atau Tuhan itu tidak terjangkau, atau Tuhan itu belum mau menjangkau kita. Tapi benarkah demikian, saudara-saudara? Dalam perikop ini kita melihat bahwa Yesus memilih arah yang berlawanan dari orang banyak, yakni ke arah tempat orang kusta itu bersembunyi, saudara-saudara. Apa sebabnya? Karena ia tahu, ketika ia berkhotbah dengan penuh kuasa, dengan penuh hikmat, ada seorang kusta yang mendengarkan dengan cara yang berbeda. Ia melihat siapa Yesus dan iman serta pengharapan tumbuh dalam hatinya. Ini yang penting sekali sebenarnya. Ketika kita dalam kondisi yang sakit terutama ya, teruslah mendengarkan firman yang menumbuhkan iman dan juga pengharapan kita. Saya ulangi lagi, kalau kita sakit, teruslah mendengarkan firman yang menumbuhkan iman dan pengharapan kita, yang mengangkat kita naik dari lembah bayang maut kepada pengharapan dan cahaya kemuliaan Tuhan yang besar yang kita pandang dengan iman kita, saudara-saudara. Ini penting sekali. Bahkan jikalau kita tidak sakit, saya mendorong kita sebenarnya untuk terus membangun iman dan pengharapan kita. Sebab jikalau kita menunggu kita sakit dulu baru belajar hal ini, tentu itu akan menjadi sesuatu yang jauh lebih sulit. Tapi jikalau ketika kita sedang fit, sedang sukacita, sedang dalam kondisi yang terbaik, sudah belajar membangun iman dan pengharapan setiap kali kita berjumpa dengan firman Tuhan, maka ini yang akan terjadi, yakni iman dan pengharapan kita akan terus tumbuh. Disinilah kita akan berjalan
dan hidup dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sekalipun hidup penuh tantangan. Tapi hidup dari iman kepada iman membuat kita menyaksikan hebatnya, besarnya, megahnya kuasa Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya percaya kita semua membutuhkannya, menginginkannya, merindukannya. Sebab itu pastikanlah iman dan pengharapan selalu memenuhi kita. Saudara-saudara, bukan sekedar pengetahuan yang banyak, tapi iman dan pengharapan yang berkobar-kobar dalam hati kita. Itulah yang kita butuhkan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari untuk mengalami kuasa Allah yang ajaib itu, saudara-saudara. Nah, ketika Yesus turun ke arah yang berlawanan daripada pendengarnya, disitulah ia berjumpa dengan orang kusta itu. Dan orang kusta itu, saudara-saudara, lalu sujud menyembah dia dan berkata, sujud menyembah dia. Saudara-saudara, hari ini Tuhan Yesus itu bertahta di sorga, ya. Dan dengan rohnya yang kudus, ia tinggal dalam diri kita. Dengan rohnya yang kudus, dia hadir juga dalam persekutuan kita, saudara-saudara. Tentu kita rindu menemui Yesus, tapi di mana kita menemuinya seperti orang kusta ini? Saudara-saudara, hari ini kita bersyukur ya, ketika Yesus telah bangkit, telah naik ke sorga, bertahta di sana, dan mengutus rohnya yang kudus, datang tinggal dalam diri kita, atau dalam persekutuan kita. Kita semua orang percaya di seluruh dunia dapat mengakses Yesus Kristus, yakni mengakses kehadirannya dimanapun kita berada, saudara-saudara. Dalam waktu yang bersamaan, dalam tempat yang berbeda-beda, saudara-saudara. Kita semua dapat mengaksesnya. Apa yang mesti kita kerjakan dalam hal itu? Lihatlah firman Tuhan ini. Seperti orang kusta ini, maka demikianlah yang patut kita lakukan. Ia sujud menyembah dia. Sujud menyembah Yesus, saudara-saudara. Penyembahan itu penting sekali, saudara-saudara. Penyembahan itu seringkali identik dengan gereja tertentu gitu ya. Lalu sebenarnya penyembahan itu harta karun milik semua orang percaya. Jikalau kita orang Kristen membaca Alkitab, saudara-saudara, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka penyembahan itu adalah berkat Tuhan yang khusus istimewa bagi kita. Sayang sekali sebenarnya jikalau kita kurang menikmati penyembahan, atau ingin buru-buru keluar dari penyembahan, atau merasa tidak nyaman dengan penyembahan. Kalau itu yang kita rasakan, ini something wrong, ya, sesuatu yang aneh sebenarnya dalam diri kita. Tapi ketika kita menikmati penyembahan, kita menyembah bukan semata-mata dengan kekuatan akal budi, kekuatan suara kita, tapi kita menyembah juga dengan roh kita. Saudara-saudara, disitulah sebenarnya hadirat Tuhan yang besar, hadirat Tuhan yang indah, yang ajaib itu menyentuh kehidupan kita. Sebab dalam hadirat Tuhan timbul iman dan pengharapan juga. Sebab dalam hadirat Tuhan, firman yang pernah kita dengar bergema kembali di hati kita, atau menjadi sesuatu yang menyatu dalam diri kita, yang menumbuhkan iman dan pengharapan itu. Saudara-saudara, sujud dan menyembah. Ya, saya mendorong kita nikmatilah penyembahan kepada Tuhan setiap hari. Dan saya rindu kiranya kita semua memiliki komunitas kecil untuk menyembah Tuhan bersama-sama, memuliakan Dia bersama-sama, menikmati hadiratnya, dan menyadari bahwa bersamanya tidak ada perkara yang mustahil. Nah, ketika orang kusta ini sudah menyembah Yesus, kemudian ia berkata demikian, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara-saudara, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sebenarnya orang kusta ini sadar, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Satu saja yang dia ragukan, yang dia tanyakan, saudara-saudara, apakah sang Tuhan itu mau gitu ya. Tentu kita tahu dalam perjanjian lama tak seorang pun bisa mentahirkan orang kusta selain daripada Tuhan Allah sendiri. Musa sendiri dalam tanda-tanda ajaib yang dia akan nyatakan di Mesir, Tuhan menyatakan bahwa ketika Musa tangannya kena kusta putih, Tuhan dapat menyembuhkannya dengan segera. Saudara-saudara, demikian juga semua orang kusta yang mendapat kesembuhan dalam perjanjian lama disembuhkan oleh Tuhan Allah Israel. Dia adalah Yesus Kristus Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia. Saudara-saudara, Dia adalah Tuhan Allah sang penyembuh kita. Sebab itu ketika kita memandang Yesus, berdoa kepadanya atau beriman kepadanya, jangan sampai ya kita melewatkan berkat ini, bahwa Dia adalah sang penyembuh dan berkat kesembuhan kita ada pada dirinya, saudara-saudara. Nah, dia berkata demikian, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia menunggu-nunggu jawaban Yesus. Barangkali kita pun juga sama seperti orang kusta ini, menunggu-nunggu Tuhan.
Tuhan mau apa tidak? Tuhan mau apa tidak? Saudara-saudara, banyak orang punya pikiran seperti ini, bukan? Tuhan itu hebat, tidak ada yang mustahil baginya. Dia mampu. Pertanyaannya apakah dia mau, kan gitu ya. Pertanyaan kita ini, puji Tuhan, telah diwakili ditanyakan oleh orang kusta ini. Orang kusta ini telah menanyakan pertanyaan jutaan miliaran orang Kristen di seluruh dunia yang bertanya-tanya apakah Tuhan mau menyembuhkan dia. Dan saya menggemakan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata demikian, aku mau. Ya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Jadilah. Rupanya Tuhan mau loh. Dan kemauan Tuhan dinyatakan dengan tindakannya terlebih dahulu. Tuhan menyentuh orang kusta itu. Padahal semua orang dilarang menyentuh orang kusta dalam hukum Musa. Kenapa dilarang? Karena orang itu akan menjadi najis, saudara. Tapi kita bersyukur sekali. Tuhan Yesus itu lebih besar daripada kenajisan. Tuhan Yesus lebih besar daripada dosa dan pelanggaran manusia. Sehingga barang siapa datang kepada Yesus, ia mendapatkan pemulihannya. Barang siapa datang kepada Yesus, ia mendapatkan pengampunannya, saudara-saudara. Tuhan menyentuh orang itu, menjamah dia dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Aku mau, saudara-saudara. Bahkan hari ini sebenarnya, ekspresi Tuhan yang berkata aku mau dinyatakan dengan sangat tegas. Ketika Tuhan telah menanggung segala penyakit kita di kayu salib, saudara-saudara. Ketika Yesus salibkan, dia tidak hanya menanggung hukuman atas segala dosa kita. Ia tidak hanya menumpahkan darahnya membayar segala hutang dosa kita. Tapi dia dihukum di kayu salib. Salah satunya yang sangat penting, yang satu paket dengan keselamatan adalah supaya oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, bahkan lebih indah lagi dalam penggenapannya, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan, atau oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, saudara-saudara. Jadi hari ini biasakanlah, jikalau kita ada sakit, atau jikalau kita mengalami gejala-gejala tertentu, kita merasa tidak enak, selalu serukan dari hati yang terdalam, oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh, saudara-saudara. Dan pada waktu itu, ketika ia dijamah, sembuhlah ia. Seketika itu juga, saudara. Bersyukur ketika Tuhan menyembuhkan kita seketika. Tuhan dapat melakukannya. Dan seandainya pun kesembuhan kita harus berangsur-angsur, saudara-saudara. Artinya memakan waktu, anggaplah itu sebagai sebuah journey of healing. Sebuah perjalanan kesembuhan. Jangan menyerah. Selama masih ada nafas di hidung kita, mari kita belajar menerima berkat ini. Sebab berkat kesembuhan sangat mahal harganya. Tapi Tuhan Yesus telah bayar. Mari kita belajar menerimanya. Mari kita belajar mengaminkannya. Tuhan sudah bekerja. Tuhan sudah mengaryakannya. Saudara-saudara, mengapa kita tidak belajar menerimanya? Kalau kita belajar menerimanya, saya yakin cepat atau lambat, segera atau berangsur-angsur, kita akan menerima berkat kesembuhan juga. Ya. Ini harus menjadi iman dan pengharapan dalam diri kita. Mengapa demikian? Sebab Tuhan sudah berkarya. Kita belajar menerimanya, saudara-saudara. Nah, orang kusta itu diminta bersyukur kepada Tuhan dengan datang kepada imam dan mempersembahkan korban seperti yang diperintahkan Musa. Apa sebabnya? Ini dia, saudara-saudara. Sesungguhnya sangat jarang terjadi fenomena orang Israel disembuhkan. Justru orang non-Israel mengalami kesembuhan dari kusta. Siapakah ia? Naaman, saudara-saudara. Kita semua tahu ceritanya. Tapi orang ini disembuhkan. Apa artinya ketika orang ini disembuhkan? Ketika seseorang disembuhkan dari kusta di Israel pada zaman itu adalah tanda bahwa Sang Mesias sudah datang. Sang Mesias sudah datang. Dengan kata lain, jadikanlah jamahan Tuhan. Berkat kesembuhannya juga sebagai sebuah kesaksian yang indah bagi orang lain. Saudara-saudara, saya berdoa supaya barang siapa yang sakit di antara kita segera mengalami kesembuhan. Sebab Tuhan telah berkarya, Tuhan telah menyatakannya kepada kita. Yang penting kita belajar mengimani, belajar menerima hal itu, saudara-saudara. Dan saya berdoa kita yang sudah disembuhkan jadi sebuah kesaksian yang indah bahwa ada Sang Juru Selamat, ada Tuhan Allah Sang Penyembuh yang mengasihi umat manusia. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, hari ini, pada saat ini saya mengajak kita menaruh tangan kita di tempat bagian yang sakit. Dimanapun, saudara-saudara. Barangkali di dada kita, barangkali di kaki kita, barangkali di kepala kita, dimanapun. Di telinga kita, barangkali di mata kita, barangkali dimanapun bagian yang sakit. Mari, taruh tangan kita di sana.
Bagi kita yang percaya, ada roh Tuhan dalam diri kita, ada roh kudus, roh Kristus, roh sang penyembuh dalam diri kita, yang bisa mengalir lewat jamahan, lewat tumpangan tangan kita. Dan kita berdoa. Mari kita berdoa ya Bapa di surga, lihatlah semua orang yang percaya ini. Lihatlah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, umat-Mu yang merindukan kesembuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa dan kasih Tuhan menyentuh, menyembuhkan semua saudara-saudara kami yang menderita penyakit dimanapun sakitnya itu berada. Kami percaya oleh bilir-bilir Yesus, Tuhan Yesus sesungguhnya telah menanggung segala penyakit kami di kayu salib. Sehingga hari ini kami dapat mengikrarkan oleh bilir-bilir Yesus kami telah sembuh. Kami ikrarkan darah Yesus hancurkan segala kutuk penyakit. Darah Yesus buka jalan kesembuhan. Darah Yesus buka jalan keperkasaan. Darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka jalan masa depan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.